Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasal Yusuf Maulana, NIM 20142, Prodi PJKR Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, semester 7, Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan MK, yaitu MK Sport Medicine. Sport Medicine pada cedera pada olahraga renang dan cara penanganannya. Nah, di sini apa itu sport medicine? Selanjutnya, ya, ini adalah pengertian sport medicine. Sport medicine yaitu kedokteran olahraga atau sport medical specialist adalah salah satu bidang yang cukup penting untuk merawat atlet atau seseorang yang alami cedera saat olahraga. Sejak tahun 1970-an, bidang kedokteran ini diminati banyak calon dokter dan masyarakat pun sangat membutuhkannya. Nah, jadi sport medicine ini adalah salah satu bidang yang cukup ya untuk merawat atlet atau cedera saat olahraga. Nah, olahraganya itu macam-macam ya. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu olahraga, yaitu olahraga renang. Nah, ini adalah renang. Sebelum ke contoh video cedera olahraga renang, berikut adalah pemaparan sejarah renang dulu ya. Renang secara umum berarti gerakan di air. Renang merupakan salah satu jenis olahraga air. Olahraga renang sendiri merupakan olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang. Pemenang dalam perlombaan renang adalah perenang yang tercepat dalam menyelesaikan jarak lintasan yang dilombakan. Olahraga renang diperkenalkan pertama kali oleh Matthew Webb pada 1875 ya. Matthew juga menjadi orang yang pertama yang berhasil berenang melintasi Teluk Inggris selama 21 jam. Setelah itu, olahraga renang berkembang pesat dan dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade pada 1896. Pada saat itu, sebagian besar orang berenang dengan gaya dada atau backstroke. Kemudian, Richmond Cavill mengenalkan gaya bebas pada 1902 saat mengikuti sebuah kompetisi. Selanjutnya, setelah adanya gaya dada dan bebas, gaya kupu-kupu muncul dan dikembangkan pada 1930-an. Awalnya, gaya kupu-kupu hanya dianggap sebagai variasi gaya dan menjadi sebuah gaya tersendiri pada 1952. Nah, itu adalah sejarah tentang renang ya. Nah, selanjutnya itu contoh cedera-cedera pada renang ya. Nah, selanjutnya itu adalah cedera renang. Yang pertama itu kram otot. Apa itu kram otot? Kram otot yaitu kontraksi otot yang muncul tiba-tiba dan tidak terkendali. Kram otot dapat berlangsung selama beberapa saat dan menyebabkan rasa nyeri yang hebat. 2. Cedera leher dan punggung. Biasanya ditandai dengan nyeri dan ketegangan pada otot leher dan punggung. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan otot yang berlebih dan hiperekstensi tulang belakang saat melakukan beberapa gerakan renang. Yang selanjutnya 3. Cedera bahu. Sering disebut juga dengan swimmer shoulder. Merupakan salah satu cedera yang paling sering terjadi pada perenang dengan angka kejadian sekitar 60%. Wah, cukup gede juga nih ya cedera bahu nih. Hal ini dikarenakan gerakan renang memang mengandalkan otot-otot lengan dan bahu. Gerakan pengulangan yang konstan dan beban berlebihan pada bahu dapat mengakibatkan nyeri dan peradangan pada otot dan jaringan sendi bahu. Pada cedera bahu yang berat, dapat juga terjadi robekan pada otot maupun jaringan tulang rawan sendi bahu. 4. Cedera lutut. Lebih sering terjadi pada perenang yang menggunakan gaya dada dan dikenal dengan breaststroke knee. Breaststroke knee terjadi akibat lebarnya tendangan dan rotasi berlebihan pada lutut ketika berenang dengan gaya dada sehingga menyebabkan nyeri dan peradangan pada otot dan jaringan sendi lutut. Berarti cedera lutut ini bisa saja kalau terlalu dipaksakan bisa jadi MCL dan ACL ya. Itu penyakit yang sangat berbahaya bagi saat olahraga, terutama ACL nih. Kalau MCL masih bisa ditanganin. Nah, berikut adalah video
Nah, kramnya. tuh terlihat dia memegang kaki ya, kram kakinya, kaki beliau kram dikarenakan kurangnya latihan pemanasan sebelumnya. Oke, jika terjadi seperti ini, saya akan menjelaskan cara penanganannya ya. Di video kali ini saya menjelaskan tentang kram ya, dan terjadi kram, dan jika terjadi kram di kolam itu harus seperti apa cara penanganannya. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskannya. Video di atas adalah contoh video cedera olahraga yaitu kram pada olahraga renang. Dan ada beberapa cara penanganannya, yaitu istirahatkan badan, lalu pijit dan regangkan otot yang terkena kram. Anda juga bisa mengompresnya menggunakan handuk atau kain yang dibasahi menggunakan air panas. Namun jika otot merasa sakit, kompres bagian tersebut dengan es batu. Perenang yang mengalami kram harus segera direhidrasi atau diberi cairan, atau berhenti sejenak ketika renang. Selanjutnya melakukan stretching. 3. Merehidrasi tubuh. 4. Menghentikan kegiatan berenang. 5. Jika tidak memungkinkan untuk menghentikan aktivitas renang, misalnya karena sedang berada di tengah kolam yang cukup dalam, sebaiknya usahakan untuk keluar dari air secepatnya dengan menggerakkan anggota tubuh lainnya, meminta pertolongan orang sekitar, atau meminta tolong pada lifeguard yang biasanya berjaga di pinggir pantai atau kolam renang ya. Yang selanjutnya, istirahatkan badan, lalu pijit dan regangkan otot yang terkena kram. Anda juga bisa mengompresnya menggunakan handuk atau kain yang dibasahi menggunakan air panas. Nah, berikut ada video lagi tentang cara penanganannya ya, jika terjadi kram di kolam renang pada olahraga renang. Ini di stretching ya, supaya tidak kram. Ini di stretching biar tidak terjadi kram. Oke, cukup. Nah, yang sering terjadi itu di seperti ini ya. Ini adalah stretching untuk ini biar nggak segera yang tadi kram. Yang sering terjadi itu kayak gitu ya. Nah, ini contoh utama gitu ya. Nah, itu adalah stretching untuk meredakan kram pada kaki untuk olahraga renang ya. Jika kalian terjadi kram pada olahraga renang, sebaiknya menggunakan teknik berikut ya nih. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.